Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Aku harap kapanpun dan dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat, jiwa raga, dan tetap semangat. Dalam video ini, aku bakal ngebahas salah satu teori dalam hubungan internasional, yaitu teori realisme. Perlu kalian ketahui bahwa jurusan hubungan internasional sendiri merupakan salah satu ilmu disipliner yang selalu mengupayakan analisis dan pengamatan terhadap interaksi internasional ataupun peristiwa internasional yang terjadi di dunia. Nah, sebagai anak HI ataupun sebagai pakar HI, ketika kita ingin menganalisis ataupun mengamati peristiwa internasional, tentu saja kita membutuhkan alat, dan alat kita adalah teori dan perspektif itu sendiri. Anak hubungan internasional memandang teori ataupun perspektif ini sebagai kacamata sudut pandang agar kita dapat melihat suatu fenomena ataupun interaksi yang ingin kita analisis dengan lebih jeli. Terus juga, anak hubungan internasional juga seringkali menganggap bahwa teori dan perspektif ini sebagai alat pisau bedah untuk kita dapat membedah dan menganalisis suatu peristiwa dengan sangat mendalam. Banyak sekali teori ataupun perspektif yang ada dalam hubungan internasional. Dan dalam video ini, spesial aku akan buat mengenai salah satu dari mereka, yaitu teori realisme. Realisme sendiri merupakan salah satu spektrum dalam hubungan internasional yang dikenal dan dicap sebagai teori dominan. Apa sih maksud dominan? Dominan ini karena kemunculannya berada di awal-awal perkembangan hubungan internasional itu sendiri, dan juga dilihat dari kuantitas dan kualitas dari penganutnya. Jadi banyak banget penganut realisme ini, sehingga banyak orang-orang yang ngejudge mungkin ini adalah teori yang dominan, termasuk juga saya sebagai penganutnya. Secara umum, teori realisme ini memiliki 4 premis utama. Yang pertama, teori realisme memiliki pandangan pesimis terhadap sifat manusia. Yang kedua, teori realisme ini hanya mengakui bahwa negara lah yang merupakan aktor yang dominan dan utama. Yang ketiga, teori realisme memiliki pandangan bahwa dunia saat ini bersifat anarki. Dan yang terakhir, yang keempat, teori realisme hanya berkonsentrasi pada isu security dan isu kekuatan ataupun isu power. Langsung aja kita kenalan dengan premis yang pertama, yakni teori realisme memiliki pandangan pesimis terhadap sifat manusia. Maksudnya gimana? Jadi, teori realisme ini memandang bahwa semua manusia itu memiliki sifat yang egois, rakus, serakah, tidak dapat bekerja sama, dan hanya mementingkan kepentingannya semata. Ini juga sesuai dengan pernyataan ataupun asumsi teori realisme yang menentang konsep utopianisme ataupun konsep di mana manusia dapat bekerja sama untuk membentuk suatu perdamaian dan manusia dapat melakukan collective security untuk mengamankan diri mereka sendiri. Nah, realisme menentang hal utopianisme ini, dan realisme mengusung bahwa manusia ini memiliki sifat-sifat yang negatif dan mereka pada akhirnya hanya akan mementingkan diri mereka sendiri. Hal ini dikemukakan oleh salah satu filsafat yang beraliran realisme, di mana Thomas Hobbes mengatakan bahwa lelaki dan perempuan hanyalah seekor binatang yang mereka itu haus akan kekuasaan, dan mereka akan terus mengupayakan segala cara dengan cara bertipu muslihat hanya untuk memenuhi nafsu mereka dan hanya untuk memenuhi kepentingannya mereka pribadi. Bahkan menurut bapak realisme yaitu Hans Morgenthau, dia mengeluarkan suatu istilah yang bernama animus dominandi. Animus dominandi ini menganggap bahwa manusia hanyalah suatu binatang politik yang haus akan kekuasaannya, dan dalam proses pencapaian kekuasaan tersebut manusia akan berkonflik dan berkompetisi. Dan selaras dengan itu, realisme juga menganggap bahwa moralitas itu bersifat terbatas. Karena orang-orang sebenarnya tidak meyakini akan adanya moralitas. Karena orang-orang tuh sadar bahwa, ketika ada moralitas, mereka tidak dapat mencapai kepentingannya. Dan pada akhirnya, orang-orang ataupun masyarakat tidak akan mengamini moralitas tersebut ketika moralitas tersebut membatasi tingkah mereka ataupun membatasi ruang gerak mereka untuk mencapai kepentingannya gitu. Jadi moralitas is actually doesn't exist in the real life. Terus juga konkretisasi dari premis yang pertama ini kita bisa lihat dari kegagalan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah terjadinya perang kedua gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kok ada kerjasama Liga Bangsa-Bangsa tapi tetap aja ada perang, berarti ada yang gagal dong. Dan itu menunjukkan bahwa premis ini dikatakan kuat pada masanya.
Premis kedua mengatakan bahwa hanya negara merupakan aktor dominan dan aktor utama dalam proses interaksi internasional. Jadi, realisme ini tidak terlalu mengakui eksistensi dan keberadaan aktor-aktor lainnya seperti organisasi layaknya non-governmental organizations, intergovernmental organizations, multinational corporations, individu bahkan dan lain-lain. Karena realisme berpikir bahwa aktor-aktor selain negara tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terlaksananya proses interaksi internasional gitu. Jadi fokus analisis dalam teori ini adalah negara. Selaras dengan premis yang pertama, di mana realisme itu mengatakan bahwa manusia memiliki sifat negatif dan pesimis. Nah, ini ada korelasi dengan premis yang kedua yang mengatakan bahwa negara merupakan aktor utama. Jadi korelasinya, realisme menganggap bahwa pada akhirnya negara akan memiliki sifat yang sama dengan manusia. Karena pada hakikatnya negara merupakan suatu bentuk pelarian dari ketakutan manusia akan kehancuran. Sehingga mereka membentuk suatu kolektif kekuatan untuk mencapai kepentingannya gitu. Jadi premis realisme yang kedua menganggap bahwa oke, negara merupakan aktor utama dan negara sama sifatnya seperti manusia di mana mereka hanya mementingkan kepentingannya semata. Salah satu tokohnya juga, Niccolo Machiavelli, juga berpendapat bahwa negara itu harus bersifat lion and fox. Apa sih maksud dengan lion and fox? Jadi negara harus bersifat seperti lion, di mana mereka harus memupuk kekuatan untuk menjadi raja, untuk menjadi yang terkuat agar mereka dapat mendapatkan kepentingannya misalnya. Yang kedua, mereka juga seperti fox, di mana mereka harus menjalankan dan mencapai kepentingannya dengan berbagai tipe muslihat kayak gitu loh. Jadi itu cukup menggambarkan bahwa negara itu banyak tipe muslihatnya. Akan tetapi pada pelaksanaannya mungkin ketika kita sedang membuat paper untuk menganalisis suatu peristiwa internasional dengan menggunakan teori realisme, terus kita hanya fokus nyebutin interaksi negara dengan negara. Tidak seperti itu teman-teman. Kita juga boleh memasukkan the other actor, misalnya kayak individual, group level, dan lain-lain dalam analisis kita gitu. Tapi tetap kita harus menegaskan bahwa mereka merupakan bagian dari negara dan mereka pada akhirnya akan tunduk pada otoritas negara kayak gitu loh. Karena mereka dipandang tidak berdaya dan mereka tidak memberikan kontribusi apapun dalam proses interaksi internasional kayak gitu loh. Jadi kita boleh-boleh aja tuh kayak mengengage kepada the other actors. Premis yang ketiga dari teori realisme yaitu memandang bahwa dunia internasional saat ini bersifat anarki. Anarki di sini seperti apa sih? Jadi anarki di sini berarti tidak ada entitas ataupun tidak ada keberadaan sesuatu yang dapat mengontrol atau bahkan melebihi wewenang negara. Jadi pada akhirnya negara dapat bergerak bebas, aktif tanpa ada peraturan-peraturan yang dapat mengikat dan membatasi mereka untuk berperilaku gitu. Jadi mungkin kita bisa analogiin gimana sih manusia ketika tanpa ada aturan, ketika tidak ada yang membatasi gitu. Sebebas apa mereka kayak gitu loh. Nah, teori realisme ini sesuai dengan analogi tersebut kayak gitu loh. Dimana pada akhirnya negara akan terus berlomba-lomba, negara akan terus berkompetisi untuk memenuhi kepentingannya semata dalam dunia internasional. Bahkan mereka juga akan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan kepentingannya. Lalu ketika tadi negara-negara terus mengupayakan dan terus berlomba-lomba untuk memenuhi kepentingannya, apa sih efeknya kayak gitu loh. Misalnya negara A terus memperkuat keamanannya karena mereka pikir bahwa mereka harus aman dan mereka harus mencapai kesejahteraan negara dengan hal tersebut gitu. Otomatis negara lain juga akan terpacu untuk melakukan hal serupa gitu. Dan kondisi seperti ini sesuai ataupun disebut dengan konsep dilemma security, di mana negara tuh satu sama lain tuh terpacu untuk memperkuat dan mengamankan diri mereka sendiri kayak gitu loh. Misalnya studi kasusnya kita bisa lihat pada saat perpecahan ataupun konflik antara India dan Pakistan kayak gitu loh, dimana ketika India menaikkan anggaran untuk militernya, otomatis Pakistan juga mengikuti untuk menaikkan anggaran militernya. Ketika India membuat A, Pakistan membuat A gitu, karena mereka itu takut bahwa diri mereka tuh diserang oleh satu sama lain kayak gitu loh. Jadi cara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka mengimbangi kayak gitu loh. Dan
pada akhirnya juga konsep ini juga menghasilkan satu kondisi yang kita sebut sebagai balance of power, di mana ada dua negara ataupun lebih aktor negara yang memiliki kekuatan yang berimbang kayak gitu loh, sehingga mereka tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan kayak gitu loh. Nah, konsep perdamaian yang diusung oleh realisme adalah konsep perdamaian yang bersumber dari balance of power ini kayak gitu loh, dimana tidak akan ada perang, tidak akan ada tendensi politik or tendensi militer dari negara terhadap negara lain, karena adanya suatu kesamaan kekuatan kayak gitu loh. Misalnya kita bisa lihat pada saat balance of power di mana Jerman, di mana Rusia, di mana Amerika, di mana Inggris, di mana Perancis memiliki kekuatan yang hampir sama rata gitu. Kita bisa melihat bahwa fase-fase tersebut adalah fase-fase yang dapat dikatakan sebagai aman. But anyway, ngomongin tentang security dilemma dan balance of power itu akan butuh argumentasi yang banyak, dan mungkin aku akan bahas security dilemma dan balance of power di next video. Selanjutnya, kita masuk pada premis yang keempat, di mana realisme hanya berkonsentrasi pada isu keamanan dan power tendencies. Apa sih maksudnya? Jadi, dalam realisme memandang bahwa isu yang dominan dan isu yang harus benar-benar diusahakan adalah isu keamanan. Jadi, meskipun pada faktanya terdapat isu sosial, isu ekonomi, isu budaya, dan isu lain-lain, mereka tidak menganggap bahwa hal tersebut dapat memberikan kontribusi ataupun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku negara gitu. Jadi mereka hanya menganggap bahwa negara akan melakukan sesuatu ketika keamanan mereka itu terusik, dan mereka akan mengupayakan sesuatu yang berlandaskan pada hal-hal keamanan tersebut kayak gitu loh. Dan mereka juga menganggap bahwa bentuk interaksi internasional itu ada dua, yakni ada kompetisi dan ada konflik kayak gitu loh. Jadi tidak ada suatu collective security ataupun tidak ada pembentukan kerjasama seperti halnya premis-premis yang digaungkan oleh kaum liberalisme. Jadi realisme itu mengatakan bahwa ketika negara pengen aman, ketika negara pengen sejahtera, ya mereka harus mengupayakan hal-hal tersebut secara sendiri kayak gitu loh. Dan konsep ini dikenal dengan suatu esensi survival dan self-help, di mana mereka harus survive dalam dunia yang dipandang anarkis seperti ini, dan juga mereka harus mengandalkan konsep self-help, di mana tidak akan ada negara lain yang rela untuk membantu negara yang sedang menderita kayak gitu loh. Pasti mereka hanya mengutamakan kepentingannya masing-masing kayak gitu loh. Itu adalah premis realisme. Contoh konkret, ketika aku mengatakan bahwa negara hanya mementingkan isu keamanan mereka dan tidak menganggap penting isu-isu lain, adalah ketika negara ataupun hampir semua negara di dunia ini pasti memposisikan rencana anggaran RAPBN mereka dialokasikan untuk penguatan, pengembangan, keamanan, dan pertahanan mereka gitu. Kita bisa melihat RAPBN Indonesia mengalokasikan porsi yang sangat besar untuk militer. Cina juga seperti itu, Amerika juga seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi additional basis assumptions dari teori ini kayak gitu loh. Jadi kita udah berkenalan dengan 4 premis utama yang ada dalam teori realisme. Dan sekarang kita ada di sesi akhir, dan saya akan membuka dengan suatu istilah yang menarik mungkin, di mana semua yang ada di dunia ini pasti memiliki sisi pro dan sisi kontra. Apa maksudnya dan apa kontekstualisasi dengan pembahasan kita? Saya akan menjelaskan bahwa meskipun di tengah eksistensi dan dominasi dari teori realisme ini, teori realisme ini juga mempunyai haters ataupun beberapa kritik yang menjatuhkan teori realisme, dianggap tidak relevan, dianggap tidak sesuai, dianggap salah, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya juga kita harus percaya bahwa teori ini bukan berarti hancur, bukan berarti harus tidak ada gitu. Ini kita ambil sebagai kayak oke, ada pendapat-pendapat lain gitu, dan kita harus menghargai pendapat-pendapat itu gitu. Kritik yang pertama datang dari Kenneth Waltz. Beliau mengatakan bahwa perang itu tidak hanya terjadi karena negara dengan negara saja, tetapi struktur internasional juga ada loh di sana, dan struktur internasional juga dapat memicu terjadinya perang kayak gitu loh. Nah, jadi si Kenneth Waltz ini mengkritisi premis realisme yang mengatakan bahwa
aktor utama dari interaksi itu adalah negara. Ternyata tidak ada institusi ataupun ada struktur yang lebih penting ataupun yang memiliki pengaruh yang signifikan kayak gitu loh. Dan Kenneth Waltz ini berupaya untuk memisahkan diri dari realisme klasik yang kita bicarakan tadi, dan Kenneth Waltz akhirnya mendirikan suatu aliran baru yang bernama neorealisme, di mana dia menambahkan bahwa adanya signifikasi dari struktur itu sendiri. Terus kritik yang kedua datang dari masyarakat internasional, di mana masyarakat internasional menganggap bahwa teori ini tidak relevan, bahkan teori ini salah dan harus digulingkan karena teori realisme ini dianggap teori yang buta dan teori yang terlalu sempit, di mana teori realisme ini hanya berfokus pada isu-isu keamanan, aktornya juga cuma satu, terus menganggap dunia anarki dan lain-lain. Ini salah banget kata mereka. Karena teori realisme tidak dapat menjawab bahwa pada akhirnya sekarang isu-isu selain isu keamanan itu dianggap penting, seperti kayak isu sosial, isu budaya, isu environment mungkin, isu ekonomi. Itu tuh adalah isu-isu yang major di sekarang gitu loh. Dan banyak banget masyarakat internasional yang mengatakan bahwa oh, realisme gagal nih untuk bisa menjelaskan dan untuk meng-engage di situasi yang sekarang kayak gitu loh. Sekian penjelasan tentang teori realisme dalam hubungan internasional. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga ini bermanfaat. Dan aku harap kalian juga bisa berdiskusi terkait teori ini di kolom komentar. Atau juga kalian mungkin bisa memberikan saran ke aku atau memberikan pertanyaan. Aku tunggu ya.